Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam bahagia dan sejahtera abadi bagi kita semuanya. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah nats yang tertulis pada kitab Yosua pasal 8 ayat 1a. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan renungan tentang firman Tuhan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang tertulis pada buku nyanyian nomor 140, Tetap Bergemar, ayat 2 dan ayat 3. Tetaplah tenang dan jangan gentar, dayamu semua pergunakanlah, meski semua setan datang menyerang. Dengan kuasa Tuhan kau pasti menang. Tetaplah setia, dengar firman-Nya, kau pasti menang di kancah perang. Lihatlah Yesus. Lihat Yesus Raja, pahlawan besar, semua musuhnya binasa kelak. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin nyanyian tadi ada kesalahan dalam saya menyanyikannya, tapi saya yakin Tuhan menerima lagu pujian itu dan dapat menghibur hati kita semua untuk memberi semangat dan dorongan supaya tetap kita seperti yang disampaikan oleh nats firman Tuhan tadi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Inilah firman Tuhan kepada Yosua yang dilatar belakangi oleh satu peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan bagi umat Israel, di mana sebelum firman ini disampaikan oleh Allah bahwa orang Israel telah jatuh ke dalam dosa oleh karena ulah tingkah satu orang, yaitu yang bernama Agan bin Karmi dari suku Juda. Dia pernah melakukan hal yang tercela di hadapan Allah, yaitu dengan cara mencuri atau mengambil barang jarahan yang diharamkan oleh Allah. Agan bin Karmi ketika bangsa Israel berperang dan menang, ketika itu Agan bin Karmi mencuri, mengambil
barang jarahan itu dan dibawanya ke rumahnya. Padahal benda itu adalah benda yang diharamkan oleh Tuhan Allah. Itulah latar belakang sehingga Allah murka kepada bangsa Israel walaupun perbuatan itu dilakukan oleh satu orang. Sehingga karena perbuatan agan itu Israel gagal melakukan perang, melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Ai, satu kota yang bernama kota Ai. Bangsa Israel telah melihat bagaimana kekuatan bangsa Ai. Mereka meremehkan kekuatan bangsa Ai karena bangsa Ai dilihatnya tidak terlalu banyak. Maka bangsa Israel cukup mengirimkan 3.000 orang untuk menyerangnya. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Bangsa Israel ketika itu yang meremehkan bangsa Ai, mereka justru tunggang langgang dibuat oleh musuhnya. Dan mereka kalah berperang ketika itu. Sehingga dengan demikian maka Yosua berkabung. Bangsa Israel berkabung. Yosua tersungkur di hadapan Allah, di hadapan tabut perjanjian. Dia tersungkur dengan berpakaian kabung. Dengan pakaian berkabung, dia membuat di atas kepalanya debu. Itulah tanda berkabung bangsa Israel. Lama, mulai pagi sampai sore, Yosua tersungkur sujud di hadapan Allah, menyampaikan isi hatinya. Bagaimana nasib bangsa Israel yang kalah berperang melawan Ai yang tidak begitu besar jumlahnya. Yosua khawatir jangan-jangan bangsa di sekitarnya akan melecehkan bangsa Israel. Itu yang dikhawatirkan oleh Yosua. Satu lagi, jangan-jangan bangsa lain akan memusnahkan bangsa Israel. Nah, oleh karena Yosua ketika itu bersembah sujud kepada Allah, Allah berfirman, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bangkitlah, aku telah murka kepada bangsa Israel. Karena ada di tengah-tengah kamu ada yang telah mencuri barang jarahan yang telah kuharamkan itu. Allah menjelaskan kepada Yosua. Maka Allah memerintahkan supaya bangsa itu membersihkan dirinya, bertobat, dan membersihkan diri masing-masing. Kemudian Yosua mengumpulkan bangsa itu dan memerintahkan kepada bangsa itu untuk datang sesuai dengan marga masing-masing. Di antara bangsa-bangsa itu tampaklah marga Juda tertuduh sebagai pelaku pelanggaran terhadap firman Allah. Setelah marga Juda telah tertuduh,
Diperintahkanlah masing-masing dari marga Yuda supaya datang satu persatu sesuai dengan marga nenek moyangnya. Maka tertuduhlah satu marga, begitulah seterusnya dari bapak-bapak dan pribadi-pribadi, akhirnya dapatlah nama Agan bin Karmi dan dari suku Juda. Karena Agan bin Karmi telah dapat dan mengaku telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, maka Yosua memerintahkan kepada bangsa itu untuk menggiring Agan bin Karmi beserta istrinya, beserta anak-anaknya, beserta ternaknya ke satu tempat. Mereka digiring, di situ mereka dilempari, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Bayangkan betapa sadisnya bapak dan ibu ketika itu. Hanya Agan yang berbuat salah, semua bangsa Israel kena murka. Hanya Agan yang berbuat salah, semua anak, istri, ternak, dan harta milik Agan dimusnahkan oleh Yosua. Bayangkan bapak dan ibu, begitulah yang terjadi ketika itu. Karena memang Allah itu adalah Allah yang tidak bisa ditawar-tawar akan firman-Nya, tidak bisa ditawar-tawar perintahnya. Kalau Allah telah mengatakannya, harus terjadi. Karena Allah itu tegas. Allah itu tidak pandang bulu. Allah itu tidak pernah mencabut apa yang telah diucapkannya. Kita tahu Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akan tetapi Dia tetap berjalan dengan konsisten dengan firman-Nya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kelanjutan dari firman Allah ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada Yosua untuk kembali menyerang Ai, menyerang bangsa Ai yang ada di kota Ai. Maka Allah berkata kepada Yosua, berfirman kepada Yosua bahwa Allah telah menyerahkan bangsa itu kepada Israel, kepada Yosua. Menyerahkan semua apa yang ada di kota Ai itu. Apa saja yang ada di situ telah diserahkan, termasuk rajanya, rakyatnya, ternaknya, kotanya, semua telah diserahkan oleh Allah. Maka dengan hati yang bersemangat dan yakin, Yosua memerintahkan kepada para pendekarnya, kepada serdadunya untuk menyerang dengan cara yang dengan strategi yang telah diatur. Sebagian pasukan mengintai di belakang, di bagian belakang daripada kota itu. Sebagian lagi pasukan datang dari depan kota itu. Begitulah strategi yang dipakai oleh Yosua. Yosua dengan pasukannya datang dari depan kota itu. Maka Raja Ai melihat pasukan Israel yang akan menyerang. Lalu segera mereka merespon, membalas serangan itu, dan mereka menyerang kepada Israel yang ada di depan kota itu. Mereka keluar semua dari kota itu, sehingga kota itu menjadi kosong.
Lalu sebagian pasukan daripada Israel yang berada di belakang kota itu masuk dari belakang kota itu, masuk ke dalam kota. Sementara separuh lagi, setengah lagi pasukan telah bertempur di depan kota. Dan pasukan Yosua seolah-olah mundur untuk memancing pasukan dari bangsa Ai, untuk memancing mereka untuk keluar lebih jauh dari kota. Disitulah kesempatan bagi sebagian pasukan Israel membakar kota Ai. Angin api pun begitu maraknya, maka pasukan Ai, musuh Israel, melihat bahwa kota mereka telah dibakar. Mereka kebingungan. Disitulah pasukan Israel menyerang dari depan dan menyerang dari belakang. Habislah semua pasukan Ai, porak-poranda, dimusnahkan oleh bangsa Israel. Begitulah kejadiannya, latar belakang dan kelanjutan daripada nats firman Tuhan ini yang telah saya bacakan tadi, yaitu firman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nats ini juga bagi kita merupakan satu motivasi agar di dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Kita harus tetap semangat bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Sepanjang kita masih setia kepada Allah, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan senantiasa